Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat jumpa di YouTube kami Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Selamat menikmati lawatan Tuhan lewat program ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Berlari sampai akhir, surga tinggi namanya, surga raja namanya. Mari Bapak Ibu berikan kemuliaan buat Dia yang
ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ayat 9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam ayat yang ke-8 bagian yang B. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur dikenannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, orang jujur doanya sangat berkenan kepada Tuhan. Kenapa doa orang jujur yang berkenan kepada Tuhan? Sedangkan orang yang tidak jujur, doanya tidak berkenan kepada Tuhan. Jujur artinya sungguh-sungguh. Dalam bahasa Ibrani dibilang yashar. Dalam bahasa Inggris straight. Sungguh-sungguh, lurus, sebenar-benarnya, tulus. Jadi kalau dibilang saya jujur, jujur saya di hadapan Tuhan. Kalau anak kecil dikatakan, kamu mencuri? Tidak, mama, saya tidak mencuri. Jujur, mama bilang jujur. Dia menangis, dia bilang, iya mama, saya mencuri. Tetapi apakah kita, selama hidup kita dengar firman Tuhan, apakah ada kejujuran di dalam hati kita kepada Tuhan? Mungkin ada lagu yang bilang begini, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tetapi jangan kepada Tuhan. Sebetulnya lagu itu juga harus dibikin di hadapan manusia,
Janganlah engkau bersandiwara, tidak boleh bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Berarti ada di segala tempat mata Tuhan. Kita pergi, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mata Tuhan tetap memandang kepada kita. Tapi mata Tuhan ada di segala tempat. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Kadang-kadang orang yang harus kita katakan tidak, kita katakan ya. Malah kita berani bersumpah. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di dalam Lukas 18 ayat 16, kita harus jadi seperti anak kecil. Bukan kelakuan kita, sudah besar kita jadi kayak anak kecil, nanti orang bilang kita idiot. Tetapi kehidupan kita jujur, anak kecil jujur. Di sini ada 4 hal tentang kejujuran. Yaitu yang pertama, doa orang jujur. Apakah selama kita berdoa puasa hari Sabtu, apakah ada kejujuran di dalam hati kita? Kita berdoa buat pelayanan kita di tempat ini, ataukah kita hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kita sendiri? Apakah kita di dalam hati kita biar saja tempat ini mau jemaat banyak, mau jiwa-jiwa banyak, mau jiwa-jiwa sedikit, itu urusan Bapak Gembala dan pendeta-pendeta muda. Bagian saya berdoa datang, saya juga punya beban yang banyak, masalah saya juga banyak. Mungkin Ibu Gembala tidak tahu, Bapak Gembala tidak tahu. Saya berdoa dan berpuasa ini untuk masalah saya sendiri. Apakah kita datang berdoa puasa setiap hari Sabtu ada kejujuran? Tuhan, saya datang Tuhan dengan berpuasa, dengan komitmen. Bukan seperti kebiasaan aja setiap hari Sabtu, tapi dengan komitmen Tuhan. Saya mau mengambil bagian pelayanan Tuhan di tempat ini, di gereja Pantekosta Isa Al-Masih di tempat ini Tuhan. Taruh beban buat saya Tuhan. Apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Kejujuran bukan hanya mencuri uang, bukan hanya kita membohongi orang, tetapi jujur di dalam hati ini. Apakah ada beban di dalam gereja kita ini? Kita melihat bangku yang kosong, apakah kita berdoa, kita jamah dalam nama Yesus, minggu depan jiwa datang? Apakah kita sudah satu bawa satu? Tidak usah bawa 10, terlalu banyak. Satu saja setiap minggu kita bawa satu, bawa satu, bawa satu. Jujur di hadapan Tuhan. Doa orang yang jujur artinya bukan hanya doanya jujur, tetapi si pendoa juga hatinya harus jujur. Dikatakan firman Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Berarti orang yang jujur, yang benar, yang tulus hati, tulus ikhlas berdoa, sangat besar kuasanya. Kalau kita udah sakit baru Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya rajin ibadah Tuhan. Kasihan hidup kita, kita selalu membohongi Tuhan, parlente Tuhan. Datang ke gereja cuma cari kesembuhan, mujizat, mujizat, mujizat. Kalau mujizat tidak datang, kita cari yang lain lagi yang ada mujizat. Bukan pendeta yang pembuat mujizat, tapi Tuhan yang punya mujizat itu, yang memakai hamba Tuhan, menyalurkannya itu, supaya orang yang sakit bisa disembuhkan. Bagian kedua, jujur kepada diri sendiri. Apakah kita jujur kepada diri kita sendiri? Mungkin kita ada menyakiti hati orang lain, hati sesama kita. Tuhan mau kejujuran di dalam kehidupan kita. Kita punya hati nurani.
kita tanya di dalam hati nurani kita, berapa kali saya berbohong, berapa kali saya tidak jujur, berapa kali saya menyakiti hati orang. Jangan kalau orang bikin sakit hati kita tuduh dia terus. Sudah berapa kali, sudah banyak sekali Bapak Gembala, saya sudah tidak kuat lagi Bapak Gembala, orang itu selalu menyakiti hati saya. Kayak drama, kayak film Korea. Padahal kita tidak koreksi kehidupan kita. Pernahkah kita datang, saya minta maaf kalau saya ada salah, mungkin selama ini saya tidak jujur, saya simpan akar kepahitan. Itu akan menjadi sampah yang menggunung, menumpuk terus. Bagian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Dalam bahasa Ibrani itu dibilang yashar, yang juga mengandung arti equity, yaitu adil. Kita adil, bukan saja adil kepada diri kita sendiri, tetapi adil kepada orang lain. Adil, bijaksana, punya pemikiran yang positif, jangan negatif terus. Dalam Amsal 3 ayat 27, ya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kita baik kepada orang. Padahal engkau mampu melakukannya. Kalau ada orang tanya, ada uang? Nggak ada, saya nggak ada uang. Apalagi bohong lagi, tidak jujur lagi. Padahal ada uang. Kita bisa berkata, maaf ibu, saya ada uang, tapi saya tidak uang ini saya mau pakai untuk keperluan saya. Kalau kita mau memberikan sesuatu, Roh Kudus bilang kasih, kita harus kasih, jangan kita tunda lagi, nanti besok aja, besok lagi udah kepake untuk yang lain lagi. Akhirnya kita tidak peka kepada suara Roh Kudus. Apa yang menjadi hak Tuhan kita berikan, apa yang menjadi hak kita terima dari Tuhan. Pernahkah kita protes, Tuhan, hak saya kok cuma segini Tuhan? Pernah juga gak Tuhan protes, anakku kok saya punya cuma segini? Kita memberikan itu dengan kejujuran hati kita. Kita hidup itu dengan kejujuran di dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita bilang, oh saya ini udah tua, dari kandungan ibu saya sudah Kristen, tua dinas. Tapi kelakuan perubahan tidak ada di dalam kehidupan kita. Tua dinas berarti sebentar lagi pensiun. Terus apa yang kita lakukan kalau kita sudah pensiun? Kejujuran di hadapan Tuhan. Kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Padahal boro-boro siang, boro-boro malam, pagi juga enggak. Kita nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Setelah ada pencobaan, ada ujian, takutlah aku Tuhan. Kita nyanyi coba begitu. Kita nyanyi dengan semangat, ujilah aku Tuhan, di kamar mandi sambil mandi. Cobalah aku Tuhan, begitu ada cobaan, larilah aku Tuhan. Kita lari. Mungkin kita berkata, kenapa nggak masuk ibadah? Nanti dulu masih berat cobaan saya, masalah saya masih banyak menumpuk. Tunggu masalah selesai, langsung selesai masalah. Tuhan bilang mau tunggu sampai masalah selesai, sudah tinggal nyanyi penghiburan dan kekuatan.
Tuhan, siapa yang memberi penghiburan? Anak-anak menyanyi, menangis, kekuatan tidak ada, tidak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana ada kekuatan? Kita, apa yang kita nyanyikan itu harus sesuai dengan hidup kita. Diberkati Tuhan, firman sudah disampaikan dengan lantang bagi kita. Sampai sejauh mana kita responi kebenaran firman. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak ada yang sempurna dalam hidupnya. Kita semua punya kekurangan dan punya kelemahan. Tapi yang sempurna hanyalah Yesus Kristus. Mari saudara, ini momen yang tepat bagi kita. Jangan kita jadikan perjamuan kudus ini sebagai satu kebiasaan bahkan rutinitas. Tapi kita jadikan sebagai momentum yang terpenting dalam kehidupan kita. Saya sarankan bagi Bapak Ibu, arahkan hati pandanganmu kepada Tuhan, kepada pengorbanannya, kepada penderitaannya. Sebab dari penderitaannya sampai kepada kematiannya mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan. Bahkan terlebih lagi, oleh sebab darahnya yang tercurah, hidup kita yang dibelenggu oleh dosa dilepaskan oleh sebab anugerah darah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mari saudara Bapak Ibu, jangan biasa-biasa saja.
kita mengambil bagian dalam perjamuan nasi yang kudus siang hari ini. Tanggal 2 Agustus ini biar menjadi tanggal, menjadi hari, menjadi momen terpenting untuk kita alami Dia dalam hidup ini. Saudara Bapak Ibu, sebelum mengambil roti dan anggur bahkan tubuh dan cawan ini, mari kita introspeksi kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena firman Allah berkata, ketika kita mau mengambilnya, kita uji diri kita. Kalau ada salah, ada dosa, kita minta ampun daripada Tuhan, supaya perjamuan tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Karena itu merupakan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Jesus, haleluya. Kita merupakan siang perubahan bagi kita, merupakan siang di mana kita diangkat oleh Tuhan. Karena Dia berkata 7 kali orang benar jatuh, Dia secara sempurna 7 kali mengangkat kehidupan orang-orang yang benar. Dan dengan kasih Tuhan saya persilakan pelayan-pelayan perjamuan rasa yang kudus, silakan tampil ke depan. Perjamuan rasa yang kudus, silakan tampil ke depan. Jesus, haleluya. Yang telah menyelamatkan kami. Tubuh dan darah-Mu
menebus dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau menikmatinya Tuhan. Kami mau menikmatinya. Dan kami mau serahkan hidup kami buat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan sucikan kami. Layakan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang benar di mata Tuhan. Untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar perjamuan ini memberkati kami. Perjamuan ini memulihkan hidup kami. Perjamuan ini membenarkan hidup kami. Perjamuan ini Tuhan menjadi jaminan untuk keselamatan kami pada saat ini, bahkan pada saat masa kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu siap untuk sehidangan dari Engkau. Haleluya. Bapak Ibu, hadiratnya bekerja kuat di tempat ini, dan Dia ada di sini karena ada tubuh dan darahnya, ada firman diperdengarkan, ada janji Tuhan digenapi, bahwa Tuhan duduk di atas puji-pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Kami berikan penghormatan kepada Engkau, ya Tuhan, ya Allah yang hidup. Haleluya, Engkau sesembahan kami. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu? Apa yang menjadi doa Bapak Ibu yang selama ini belum terkabulkan? Mungkin engkau rindu dipulihkan, engkau rindu disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin engkau rindu diangkat, rindu dipromosikan oleh Tuhan, bahkan rindu dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Ini momen yang tepat bagi saudara berbicara, eratkan tubuh dan darah itu dekat dengan dada saudara, dan saudara berdoa kepada Tuhan. Dia beri jaminan, Dia mendengar. Angkat roti melewati kepala, junjung Dia, sanjung Dia, karena tubuh yang suci, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak bersalah, tidak berdosa, rela dijadikan bersalah, rela dihancurkan, diremukkan, hanya untuk penebusan, hanya untuk penyelamatan, hanya untuk mengangkat derajat kami. Haleluya, hanya untuk melepaskan kami daripada kungkungan dosa yang mengikat hidup kami. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin dan percaya sungguh bahwa inilah benar-benar daging Kristus? Dengan iman kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa inilah darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di YouTube channel Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Ambon. Jangan lupa like, subscribe, komen, share YouTube kami. God bless you all. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang punya ulang tahun di bulan ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Di tangan kanan Tuhan berkat umur panjang, di tangan kirinya ada berkat sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Takkan berhenti berlari sampai